Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam sebagai bapak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Lalu Adam berketurunan sesuai asal bumi itu. Di antaranya ada yang berkulit merah, hitam, putih, atau antara keduanya. Di antaranya ada yang keras, halus, atau antara keduanya. Karena Adam diciptakan dari adim al-arab atau permukaan bumi, kemudian ia disebut dengan nama Adam. Setelah Allah selesai membuat relief Adam, Allah membiarkannya dalam 40 hari. Menurut riwayat lain, Allah membiarkannya dalam 40 tahun. Kemudian Allah memberikan perintah kepada seluruh malaikat, "Jika aku telah meniup padanya di antara ruhku, maka jatuhkan diri kalian padanya untuk menghormat." Ketika Adam telah diberi ruh oleh Allah, serentak semua malaikat menghormat terkecuali iblis. Iblis menolak menjatuhkan diri karena kesombongannya. Lantas Allah mengusirnya dari surga. Alasan kesombongan iblis menolak sujud kepada Nabi Adam dalam penciptaannya. Iblis terbuat dari unsur api, sementara Nabi Adam tercipta dari tanah. Menurut iblis, unsur api lebih mulia daripada tanah. Ia berkesimpulan bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Bagaimana mungkin makhluk yang lebih mulia harus sujud hormat kepada makhluk yang lebih rendah? Bukankah terbalik, pikir iblis. Kesombongan iblis pun diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Apa sebenarnya yang membuat iblis sombong dan berpikir bahwa unsur api lebih mulia daripada tanah? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 925 Masehi, dalam Mafatihul Ghaib menjelaskan, alasan yang membuat iblis berargumen demikian adalah api merupakan elemen bercahaya, selalu berada di atas, halus, panas, kering, dan identik dengan benda-benda langit yang juga posisinya berada di angkasa. Sebaliknya, tanah adalah elemen berwarna gelap, berada di bawah, kasar, lembab, dan jauh dari benda-benda langit. Selain itu, api juga memiliki kekuatan panas yang menjadi simbol kehidupan. Sementara tanah yang lembab dan basah lebih identik dengan kematian. Jelas, kehidupan lebih mulia daripada kematian. Dengan alasan ini, iblis berkesimpulan, jika bahan pembuatnya api saja lebih unggul daripada tanah, maka produknya iblis pun demikian lebih unggul daripada Nabi Adam. Kesombongan iblis yang mengklaim dirinya lebih mulia dengan memandang unsur api adalah klaim sepihak yang tidak bisa dibenarkan. Mengapa demikian? Pada dasarnya, kemuliaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang unsur pembuatnya. Bukan berarti api sebagai unsur yang lebih unggul daripada tanah, kemudian iblis yang tercipta dari api juga lebih mulia, sementara Adam yang tercipta dari tanah sebaliknya. Realitanya, tidak sedikit orang beriman lahir dari rahim ibu yang tidak beriman, atau sebaliknya, orang yang akhirnya tidak beriman lahir dari rahim ibu yang beriman. Begitupun iblis, bukan berarti karena dia tercipta dari unsur mulia lantas lebih mulia daripada Nabi Adam yang tercipta dari unsur lebih rendah. Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada Nabi Adam. Karena itu, iblis diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Sementara menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sebenarnya dari kualitas unsur pembuatnya sudah lebih unggul Nabi Adam daripada iblis. Karakter tanah adalah lembut, lebih agung dan tenang. Tanah juga tempat tanaman tumbuh dan berkembang. Sementara api memiliki karakter membakar dan gegabah. Pendek kata, tanah lebih memiliki karakter positif, sementara api memiliki karakter negatif. Jelas tanah lebih unggul. Akibat kesombongan iblis, dia pun diusir dari surga. Terkait hal ini Allah berfirman, yang artinya, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."
Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Hikmah kesombongan iblis. Dari kesombongan iblis di atas kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Antaranya, pertama, bahaya sifat sombong. Sudah dijelaskan, kesombongan iblis membuatnya membangkang dari perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Akhirnya nanti Adam dan Hawa juga berbuat dosa karena menerjang larangan Allah dengan memakan buah huldi. Tetapi bila dosa Nabi Adam dan Hawa diampuni, sementara iblis tidak diampuni, kesombongan iblis membuatnya enggan mengakui dosanya. Berbeda dengan Nabi Adam dan Hawa. Karena itu terkait bahaya sifat sombong, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadits riwayat Muslim. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam catatan sejarah, dosa pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah adalah kesombongan, yaitu kesombongan iblis. Kedua, orang tidak boleh berhujah dengan kias atau analogi bila bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Mulanya iblis menganalogikan dirinya dengan unsur penciptaannya api. Menurutnya, jika api lebih mulia daripada tanah yang menjadi bahan penciptaan Nabi Adam, maka hasil ciptaannya pun juga demikian lebih mulia. Iblis lebih mulia dari Adam. Karena lebih mulia, maka ia membangkang nas perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sementara Nabi Adam kesepian di dalam surga. Untuk menghiburnya, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam. Lalu Allah berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dan makanlah darinya dengan lapang, apapun yang kalian kehendaki. Dan jangan mendekati pohon ini huldi, sehingga kalian termasuk orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Iblis berulah dengan menyusup ke dalam tubuh ular, lalu merayap masuk ke dalam surga. Ucap iblis pada kedua moyang manusia ini, "Sebenarnya Tuhan kalian melarang dari pohon ini agar kalian sekali-kali tidak menjadi malaikat atau orang yang kekal di surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Mulanya, Nabi Adam tidak menghiraukan bisikan iblis, namun dia tidak dapat mencegah Hawa yang meraih buah pohon huldi kemudian memakan buah huldi. Bahkan Nabi Adam tidak kuasa menolak ketika Hawa memaksanya untuk memakan buah huldi. Sehingga kedua moyang manusia ini khilaf dengan melanggar larangan Allah. Allah murka lalu mengusir keduanya ke bumi. Nabi Adam diturunkan di lembah Sirnadik, India. Menurut sejarah para nabi dan rasul mencatat, Nabi Adam diturunkan di lembah yang memiliki puncak tertinggi. Diperkirakan tempat itu adalah puncak Gunung Everest, bagian dari pegunungan Himalaya. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Mekah. Adapun Nabi Adam diturunkan melalui pintu taubat, sedangkan Hawa diturunkan melalui pintu rahmat. Adapun iblis, dia diusir melalui pintu laknat ke Ailah. Ailah bertempat di tepi Laut Merah, sedangkan ular, dia dibuang oleh Allah melalui pintu murka ke Asfihan. Asfihan adalah kota terbesar ketiga di negeri Irak. Berdasarkan catatan Taurat versi Yunani, Nabi Adam diperkirakan diturunkan pada hari Jumat pada waktu asar. Di bumi, Nabi Adam mencari Dewi Hawa. Begitupun Dewi Hawa mencari Nabi Adam. Hawa dan Adam saling mencari sampai akhirnya setelah 40 tahun pencarian, Allah mempertemukan keduanya kembali di hari Arafah, di padang Arafat yang kini disebut Arafah. Tanah tersebut dinamakan Arafah sebab disitulah mereka saling mengenali, atau dalam bahasa Arab disebut Arafah. Di dalam Islam, momen pertemuan itu kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Momen tersebut dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah dan biasanya disebut sebagai puncak ibadah haji. Kedua moyang manusia ini lalu berketurunan. Di antara puteranya yang konon mencapai 40 lebih kembar dampit adalah Habil dan Qabil. Karena diluap amarah, Qabil membunuh Habil lantaran kembar dampitnya. Iklimah dinikahi Habil. Menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 27-31. Kemudian Qabil melarikan diri ke Aden, Yaman. Konon iblis mendatangi Qabil dan berkata, "Sesungguhnya yang melahap kurban Habil adalah api, sebab dia adalah penyembah api. Maka bangunlah tungku api agar dapat engkau manfaatkan berikut keturunanmu."
Qabil pun menurut dan ia menjadi orang pertama penyembah api. Menurut riwayat, Qabil biasanya melempari orang yang berlalu lalang di sampingnya dengan batu. Suatu ketika, salah satu anak Qabil yang buta mendekat dengan dituntun anaknya atau cucu Qabil. Cucu Qabil berkata, "Itu adalah kakek." Sontak, anak Qabil mengambil batu dan mendahului melempari Qabil. Qabil tidak dapat menghindar sehingga ia mati karenanya. Cucu Qabil menghardik perbuatan ayahnya. "Engkau telah membunuh kakek." Anak Qabil naik pitam, ia marah dan menampar anaknya. Seketika anaknya menggelapar dan mati. Ia menyesal dan beratap, "Celakalah aku telah membunuh ayahku dengan melemparinya dengan batu, dan membunuh anakku dengan memukulnya dengan tanganku." Konon, tragedi ini menyebabkan Nabi Adam tidak dapat tersenyum dalam 100 tahun penuh. 5 tahun setelah peristiwa itu, di usia Nabi Adam yang ke-130 tahun, menempat di bumi, Nabi Adam dikaruniai seorang putra. Tidak seperti lazimnya anak-anaknya yang lain, putranya ini tidak memiliki kembar dampit. Lantaran itu ia menggantikan kedudukan Habil. Nabi Adam menyebutnya Syed, atau anugerah dari Allah. Nabi Adam hidup di bumi atau menempat di bumi hingga usianya yang 930 tahun. Saat keturunannya telah mencapai sekitar 40.000. Saat Nabi Adam wafat, semua makhluk berkabung dan menangis selama 7 hari lalu. Menurut satu pendapat, jasad Nabi Adam dikebumikan di Bukhara, antara Al-Quds dan Masjid Ibrahim. Pendapat lain menyebutkan Nabi Adam dimakamkan di Gua Abi Qubais, Mekkah. Pengganti Nabi Adam. Nabi Adam mewasiatkan pemimpin bangsa manusia kepada Nabi Syed alaihi salam. Allah mengangkat Syed menjadi rasul dan mengajarkan peredaran waktu, siang dan malam agar Syed mendirikan ibadah pada tiap waktu tersebut. Syed dianugerahi 50 lembar naskah wahyu yang kemudian ia ajarkan kepada keturunannya. Menurut satu riwayat, Syed membawa keturunannya ke Mesir yang saat itu disebut Bablaun. Ia membuka koloni di kawasan puncak pegunungan, sedangkan di lereng bawah ditempati sebagian keturunan Qabil. Di usia yang 912 tahun Nabi Syed wafat. Yakin pada tahun 1142 setelah turunnya Nabi Adam ke bumi. Nabi Syed menyerahkan amanat kepada putranya yang bernama Anusi yang usianya mencapai 950 tahun. Secara berurutan yang memimpin manusia setelah Nabi Syed adalah Anusi, lalu Qainan yang usianya mencapai 920 tahun, lalu Mahlayil yang usianya mencapai 895 tahun. Dalam legenda Persia, Mahlayil dikenal sebagai penguasa 7 kota dan membuat benteng besar serta orang pertama yang memotong pohon untuk keperluan tersebut. Konon ia telah membasmi jin jahat, hantu serta mengusir iblis dan setan, sehingga bangsa halus ini terusir ke wilayah pesisir pantai atau bersembunyi di lereng-lereng gunung. Kemudian Mahlayil menyerahkan kepemimpinan manusia kepada anaknya yang bernama Yadid atau Yahuda atau Yardia. Yadid dikenal sebagai pakar perbintangan atau ahli kitab-kitab samawi. Ia adalah ayah Ahnuf atau Fanuf atau yang lebih dikenal dengan Idris atau Nabi Idris alaihi salam.